Selamat datang di video kali ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Gloria Angelina Liberty, NIM 201041713132. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah analisis lingkungan bisnis. Jelaskan apa yang dimaksud dengan lingkungan bisnis dan analisis lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis adalah nilai keseluruhan dari individu, institusi maupun kekuatan yang berasal dari luar kontrol perusahaan. Tapi perusahaan masih bisa bergantung pada mereka karena mereka sudah mampu mempengaruhi performa perusahaan dan keberlanjutan perusahaan. Sedangkan analisis lingkungan bisnis adalah suatu proses yang digunakan perencanaan strategi dalam menentukan peluang atau ancaman untuk memantau manajer dalam meramalkan dampak lingkungan bisnis terhadap perkembangan perusahaan. Soal nomor 2, sebutkan bagaimana ekonomi, sosial, hukum, politik, ekologi, dan teknologi berpengaruh terhadap bisnis, dan berikan contoh dalam penjelasan Anda. Pengaruh ekonomi memiliki dampak yang kuat terhadap kinerja dari setiap bisnis karena dapat mempengaruhi kekuatan pendapatan atau beban dari bisnis tersebut. Ketika perekonomian kuat, tingkat lapangan kerja tinggi dan kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan juga tinggi. Pengaruh lingkungan sosial mencerminkan tendensi sosial terhadap mana suatu bisnis terekspos. Demografis atau karakteristik dari populasi berubah sejalan waktu. Hukum dapat mempengaruhi kegiatan bisnis karena dapat memperhatikan aspek hukum di dalam bisnis. Diharapkan terjadi stabilitas sosial, terutama yang terjadi sehari-hari dalam kehidupan perusahaan. Pengaruh politik dapat dikatakan sebagai pengaruh yang timbul pada sistem politik di suatu negara. Pengaruh politik ini dapat terjadi akibat adanya interval maupun gangguan dari negara lain yang mencampuri urusan pribadi atau urusan politik yang ada pada suatu negara tersebut. Dampak ekologis merupakan dampak yang berakibat pada kerusakan lingkungan atau ekosistem akibat ulah manusia atau makhluk hidup lainnya. Dampak perkembangan teknologi bagi bisnis antara lain pertukaran dan penyampaian sebuah informasi menjadi lebih mudah dan cepat karena saling diintegrasikan, mempercepat proses produksi dan distribusi, memastikan keamanan dan menghindari kesalahan, baik yang bersifat teknis maupun human error. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan strategi pasar dan strategi bukan pasar? Dan apa perbedaan antara strategi pasar dan strategi bukan pasar? Berikan contoh dalam penjelasan Anda. Lingkungan pasar mencakup interaksi antar perusahaan, pemasok, dan pelanggan yang diatur oleh pasar dan kontrak. Interaksi ini biasanya melibatkan transaksi ekonomi yang dilakukan secara sukarela dan pertukaran properti untuk mencapai kinerja yang unggul. Perusahaan harus beroperasi secara efektif di lingkungan pasar mereka. Lingkungan bukan pasar dikarakteristikan menjadi 4, yaitu isu atau persoalan pokok, interest atau kepentingan, institution atau institusi, dan information atau informasi. Isus adalah unit dasar analisis dan pokok dari tindakan non-pasar. Dengan menggunakan industri bioteknologi, pertanian sebagai contoh, isu-isu bukan pasar utama adalah perumusan kebijakan peraturan untuk makanan rekayasa hayati dan reaksi publik terhadap makanan tersebut. Interest atau kepentingan mencakup individu dan kelompok dengan preferensi tentang atau kepentingan dan masalah. Kepentingan utama adalah perusahaan bioteknologi pertanian, kelompok kepentingan dan aktivis yang peduli tentang masalah bioteknologi dan masyarakat. Institusi didefinisikan oleh Douglas North 1990 sebagai aturan main dalam masyarakat
yang membentuk interaksi manusia. Institusi pemerintah termasuk entitas seperti badan legislatif dan badan pengatur. Lembaga non-pemerintah termasuk media berita yang memberikan informasi kepada masyarakat, serta sentimen publik yang terdiri dari harapan masyarakat dan norma perilaku yang muncul dari etika dan budaya. Informasi berkaitan dengan apa yang diketahui atau apa yang dipercayai oleh para pejabat dan pejabat lembaga tentang masalah dan kekuatan yang mempengaruhi perkembangan mereka. Informasi berkaitan dengan risiko yang terkait untuk produk, individu, dan teknologi itu sendiri. Penerimaan publik atas tanaman dan hewan yang direkayasa secara biologis dipengaruhi oleh pengetahuan ilmiah dan keprihatinan tentang hal-hal yang tidak diketahui dan berbeda di berbagai negara dan budaya. Informasi disediakan oleh perusahaan, aktivis, lembaga pemerintah, dan media. Nomor 4, silahkan baca bab 1 dan bab 2 di buku analisis lingkungan bisnis dan buat ringkasan. Video record ringkasannya dengan menggunakan bahasa Anda sendiri. Bab 1, analisis lingkungan bisnis. Bisnis tidak beroperasi dalam ruang hampa, melainkan dalam lingkungan dinamis yang memiliki pengaruh langsung pada cara mereka beroperasi, apakah mereka akan mencapai tujuan mereka. Definisi lingkungan bisnis. Ini adalah kumpulan input atau kumpulan input tersebut ke organisasi yang berada di bawah kendali organisasi atau kelompok kepentingan lain atau dipengaruhi oleh interaksi beberapa kelompok seperti kelompok ekonomi. Profesor Payre dan Anderson. Lingkungan bisnis terdiri dari semua pengaruh eksternal dan internal, interaksi kompleks pasar, dan keuangan, 3 komponen dasar dunia bisnis kita. Bapak J.A. Erja dan Tuan J. Dengan lingkungan bisnis adalah kumpulan dari semua kondisi, peristiwa, dan pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhinya. Bisnis dan lingkungannya. Sebuah bisnis bergantung pada faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor ini diperlakukan sebagaimana mestinya dari badan usaha diharapkan beroperasi di bawah seperangkat sistem lingkungan tertentu. Faktor-faktor ini umumnya tidak dapat dikendalikan dan di luar kendali perusahaan bisnis. Pengaruh ekonomi. Kategori ini adalah salah satu pengaruh eksternal terpenting pada bisnis. Fluktuasi tingkat aktivitas ekonomi menciptakan siklus bisnis yang mempengaruhi bisnis dan individu dalam banyak hal. Pengaruh politik dan hukum. Iklim suatu politik negara merupakan faktor penting lainnya yang perlu dipertimbangkan oleh manajer dalam melakukan operasi bisnis sehari-hari. Jumlah kegiatan pemerintah, jenis undang-undang yang disahkan, dan stabilitas politik umum suatu pemerintahan adalah 3 komponen iklim politik. Faktor demografi. Faktor demografis merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan dalam lingkungan bisnis, yang sangat penting bagi manajer. Demografi adalah studi tentang statistik vital orang, seperti jenis usia, jenis kelamin, ras, etnis, dan lokasi. Faktor sosial. Faktor sosial sikap, nilai, etika, dan gaya hidup kita mempengaruhi apa, bagaimana, di mana, dan kapan orang membeli produk atau layanan. Mereka sulit untuk diprediksi, didefinisikan, dan diukur karena mereka sangat subjektif. Mereka juga berubah-ubah saat orang bergerak melalui tahapan kehidupan yang berbeda. Keseimbangan menjadi mudah di HRN Block. Dalam industri yang didorong oleh tenggat waktu dan detail, sulit untuk membayangkan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan sehari-hari untuk karyawan penuh dan non-stop musiman. Teknologi.
penerapan teknologi dapat merangsang pertumbuhan di bawah kapitalisme atau sistem ekonomi lainnya. Teknologi adalah penerapan keterampilan dan pengetahuan, sains dan teknik untuk memecahkan masalah produksi atau organisasi. Konsep lingkungan bisnis, manajer harus memiliki pemahaman dan penghargaan yang mendalam tentang lingkungan tempat mereka organisasi berfungsi. Lingkungan bisnis adalah kumpulan kondisi, peristiwa, dan pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhinya. Lingkup lingkungan bisnis, lingkungan organisasi berkaitan dengan kekuatan berbeda yang memiliki pengaruh langsung pada kinerja organisasi bisnis. Dalam proses ini, kita umumnya memasukkan lingkungan spesifik dan lingkungan umum, lingkungan terkendali dan lingkungan tak terkendali, lingkungan mikro dan lingkungan makro. Bab 2. Lingkungan pasar dan bukan pasar. Beberapa perusahaan dapat berhasil dalam lingkungan pasar dan lingkungan bukan pasar mereka. Mereka juga berhasil dalam lingkungan sosial, politik, dan hukum tempat mereka beroperasi. Google, McDonald's, dan Toyota telah terus sukses di pasar mereka, dan secara umum mereka juga telah memperoleh pengakuan dari masyarakat dan pemerintah. Lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis terdiri dari komponen pasar dan bukan pasar. Lingkungan pasar mencakup interaksi antar perusahaan, pemasok, dan pelanggan yang diatur oleh pasar dan kontrak. Peran manajer. Karena pentingnya strategi bukan pasar terhadap kinerja manajerial dan organisasi, strategi bukan pasar merupakan tanggung jawab manajer. Lingkungan pasar dan lingkungan bukan pasar. Lingkungan bisnis dan pasar non-pasar saling terkait. Aktivitas perusahaan di lingkungan pasarnya dapat menghasilkan masalah dan perubahan pasar di lingkungan non-pasarnya. Analisis lingkungan pasar. Analisis lingkungan bukan pasar. Lingkungan bukan pasar dikarakteristikan oleh 4, yaitu issues, interest, institusi dan informasi, dan tugas manajemen. Lingkungan bukan pasar industri mobil atau otomotif. Bagian ini mengidentifikasikan isu terhadap yang dihadapi industri otomotif, dan kemudian mengidentifikasi interest, institution, dan informasi yang terkait dengan masalah yang dihadapi industri otomotif. Isus, peraturan penghemat bahan bakar Amerika Serikat. Departemen Transformasi dan Badan Perlindungan Lingkungan mengeluarkan peraturan baru mengenai penghematan bahan bakar dan emisi GRK untuk model tahun 2012 sampai 2016 dengan standar yang diterapkan berdasarkan jejak fisik suatu kendaraan. Jadi standar hemat bahan bakar untuk mobil berukuran kecil lebih tinggi dibandingkan mobil berukuran besar. Peraturan hemat bahan bakar 2017 sampai dengan 2025. Dengan standar hemat bahan bakar yang diterapkan hingga 2016, Departemen Transformasi dan Perlindungan Lingkungan mengusulkan standar hemat bahan bakar tahun 2025 dalam kisaran 47 hingga 62 mpg. Mobil Ford yang hemat BBM. PT Ford Motor Indonesia atau FMI mengklaim Ford All New Ranger sebagai mobil yang hemat bahan bakar. Mobil ini menghabiskan 1 liter bahan bakar untuk perjalanan 15.080 km. 15,80 km. Peraturan hemat bahan bakar China. Pada tahun 2003, Dewan Negara China menggunakan sistem pembobotan dalam menerapkan standar hemat bahan bakar untuk mobil van dan SUV. Pada 2009, penghematan bahan bakar rata-rata Tiongkok adalah 35,8 mpg dan menetapkan standar penghematan bahan bakar sebesar 42,2 mpg untuk 2015. Pajak bensin. Pajak bensin federal AS
$0,184 per galon US dollar. Dan CEO General Motors dan Exxon meminta $1 pajak galon dan mengatakan penetapan pajak bensin tersebut akan lebih baik bagi lingkungan daripada menetapkan standar hemat bahan bakar yang diusulkan dan dibahas untuk periode 2017 sampai 2025. Standar Keselamatan Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional NHTSA mengusulkan standar keselamatan yang secara efektif mengharuskan semua mobil truk ringan dan bus memiliki kamera pandangan ke belakang pada tahun 2012. Keselamatan lalu lintas, kematian akibat lalu lintas pada tahun 2009 menjadi 33.963, turun menjadi 22% dari level tahun 2015. Penjelasannya adalah bahwa penurunan kematian akibat lalu lintas tersebut dikarenakan oleh terjadi resesi yang parah dan kampanye menentang pengemudi dalam keadaan mabuk yang dipimpin oleh kaum ibu terhadap mengemudi dalam keadaan mabuk dan LSM lain. Pengingat keamanan, Toyota mengalami serangkaian dugaan masalah keselamatan terhadap sejumlah kendaraannya yang mengarah pada penarikan kembali 11 juta kendaraan yang dimulai pada September 2009. Peraturan dan keselamatan, beberapa orang terlibat dalam kecelakaan karena adanya akselerasi yang tidak diinginkan terhadap elektronik adalah suatu kesalahan. Tanggung jawab produk. Toyota dikenal sebagai tuntutan hukum yang diajukan oleh pengacara pengadilan atas nama orang yang mengklaim telah terluka oleh akselerasi yang tidak sengaja tersebut. Perdagangan internasional. Perwakilan dagang Amerika Serikat USTR mendesak Kongres untuk mengklarifikasi Perjanjian Korea Amerika Serikat, Perjanjian Perdagangan Bebas (KORUS) yang mendapat dukungan dari American Automotive Policy Council dan memiliki Chrysler, Ford, dan GM. Pada tahun 2010, Korea mengekspor 515.646 mobil ke Amerika Serikat dan Amerika Serikat mengekspor 16.659 ke Korea. Siklus hidup masalah bukan pasar. Perkembangan masalah bukan pasar dapat dipahami dalam istilah siklus hidup. Siklus hidup masalah bukan pasar menghubungkan tahap perkembangan masalah dengan dampaknya pada perusahaan. Soal nomor 5, jelaskan bagaimana pengaruh media terhadap suatu bisnis yang Anda jalankan. Berikan contoh media berita yang Anda ketahui. Apakah Anda perlu bekerja sama dengan media berita? Dampak positif media berita. Sosial media memungkinkan Anda untuk mempromosikan produk dan bisnis Anda ke jangkauan yang lebih luas dan audiens yang lebih spesifik. Berikut adalah beberapa dampak dari media sosial. Pertama, meningkatkan trafik website. Kedua, memperluas jangkauan bisnis Anda. Ketiga, mempromosikan brand Anda. Keempat, menghemat biaya pemasaran. Keenam, meningkatkan brand awareness dan credibility. Ketujuh, memperbanyak sales dan penjualan bisnis online. Dampak negatif media sosial yaitu bisnis Anda akan lebih terekspos di internet, menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Satu kesalahan saja bisa menghancurkan bisnis Anda. Memperbesar peluang terkena hit and run dan semua proses pembayaran online, tidak adanya interaksi secara fisik dengan pelanggan. Media berita merujuk ke bagian dari media massa yang memiliki fokus pada penyajian berita terbaru kepada publik, di antaranya termasuk media cetak atau surat kabar dan majalah, media penyiaran, stasiun radio, televisi, jaringan televisi, dan media berbasis internet seperti situs web dan blog. Tentu saja sangat diperlukan karena di zaman sekarang jika bisnis ingin berkembang,
dengan pesat, maka media berita sangat bermanfaat untuk memasarkan produk yang kita miliki ke konsumen melalui pemasaran di media sosial. Nomor 6, dalam menganalisis lingkungan bisnis, konsep 4I sangat penting untuk diketahui. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan 4I tersebut. Pertama, isu adalah unit dasar analisis dan fokus dari tindakan non-pasar. Dengan menggunakan industri bioteknologi pertanian sebagai contoh, isu-isu bukan pasar utama adalah perumusan kebijakan peraturan untuk makanan rekayasa hayati dan rekayasa publik terhadap makanan tersebut. Interest atau kepentingan mencakup individu atau kelompok dengan preferensi tentang atau kepentingan masalah. Kepentingan utama adalah perusahaan bioteknologi pertanian, kelompok kepentingan dan aktivis yang peduli tentang masalah bioteknologi dan masyarakat. Ketiga, institusi didefinisikan oleh Douglas North sebagai aturan main dalam masyarakat yang membentuk interaksi manusia. Institusi pemerintah termasuk entitas seperti badan legislatif dan badan pengatur. Lembaga non-pemerintah termasuk media berita yang memberikan informasi kepada masyarakat, serta sentimen publik yang terdiri dari harapan masyarakat dan norma perilaku yang muncul dari etika dan budaya. Terakhir, informasi. Informasi berkaitan dengan apa yang diketahui atau dipercaya oleh pejabat dan pejabat lembaga tentang masalah dan kekurangan yang mempengaruhi perkembangan mereka. Informasi berkaitan dengan risiko yang terkait dengan produk individu dan dengan teknologi itu sendiri. Penerimaan publik atas tanaman dan hewan yang direkayasa secara biologis dipengaruhi oleh pengetahuan ilmiah dan keprihatinan tentang hal yang tidak diketahui dan dapat berbeda di berbagai negara dan budaya. Informasi disediakan oleh perusahaan, aktivis, lembaga pemerintah, dan media. Soal nomor 7, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan selama Anda mengikuti kuliah analisis lingkungan bisnis. Pertama, membuat video ringkasan bab 2 dan bab 3 di Simple. Kedua, membuat tugas dan menonton video tentang media berita di Simple. Ketiga, membuat video dan menonton video tentang media berita dan isu bukan pasar di Simple. Mencari materi tentang analisis lingkungan bisnis di ruang dosen.